Shalom teman-teman, balik lagi di Go Student Online Sharing. Teman-teman jangan lupa terus ikutin setiap hari Sabtu jam 3 sore. Dan boleh dong follow YouTube, Instagram, ataupun sosial media dari Gereja Oikos Bogor maupun Go Students ya. Nah, hari ini aku Deskin mau sedikit sharing nih sama teman-teman. Jadi hari-hari ini siapa sih yang gak bergumul melawan dosa? Bener nggak? Ya, aku pun sampai hari ini masih terus bergumul melawan dosa, kebiasaan buruk. Jadi memang kadang tuh terasa berat ya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari untuk kita melakukan apa yang benar. Karena kita hidup di zaman dunia ini tuh melakukan apa yang gak benar. Kalau melakukan yang benar justru malah aneh, justru malah dijauhin, justru malah dibilang kuno. Seringkali kita tuh sulit ya. Ada pilihan-pilihan di dalam hidup kita tuh mungkin kita mengampuni atau sakit hati. Kadang kita bingung pilih untuk jujur atau bohong. Kadang kita ada di pilihan yang menghadapkan kita pada pacaran yang kudus, yang berkenan, atau pacaran yang bandel, yang toksik, atau mungkin beda agama. Kadang kita diperhadapkan untuk jaga omongan, atau kita tetap ngomong kasar, atau mungkin kita masih ada yang terikat dengan pornografi, merokok, ataupun alkohol, dan masih banyak dosa-dosa yang lainnya. Nah, hari ini aku akan sharing sedikit teman-teman. Aku belajar dari Roma 6 ayat 15 sampai 23. Ini perikop tentang dua macam perhambaan. Kita baca sama-sama ya. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Teman-teman, dari perikop ini tuh Rasul Paulus konteksnya lagi ngajarin. Jadi ada orang-orang yang beranggapan kalau kita sudah ditebus sama Tuhan Yesus, berarti kita nggak perlu lagi dong jaga hidup, bebas aja kita ngelakuin dosa karena udah pasti diampuni. Nah, dari perikop ini kita akan belajar ada 5 poin. Yang pertama, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita, nggak berarti kita bebas melakukan dosa. Itu udah jelas banget di ayat 15 dikatakan sama Rasul Paulus, sekali-kali tidak. Jadi teman-teman nggak punya alasan untuk kita hidup di dalam dosa. Nah, yang kedua, hidup dalam dosa berujung kematian, hidup dalam kebenaran berujung kehidupan kekal. Ini konteksnya tuh dalam hal rohani ya. Jadi dosa itu akan membawa kita kepada kematian yang kekal, sedangkan hidup melakukan kebenaran atau firman Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, teman-teman. Jadi teman-teman baca dan dalami terus Alkitab kalian. Kenali dia, kebenarannya, perkataannya, dan kehendaknya buat hidup teman-teman. Yang ketiga, manusia itu lemah. Kita itu butuh Tuhan Yesus dan kebenarannya untuk menjaga hidup kita. Seperti yang Rasul Paulus sudah ingatkan ya di ayat 19. Kita ini manusia begitu lemah, mudah sekali tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Dengan semakin sering kita melakukan kebenarannya, maka perbuatan dosa itu akan perlahan berhenti. Dan kita akan bebas dari keterikatan akan dosa itu, teman-teman. Yang keempat, hidup dalam dosa menghalangi kita untuk hidup benar. Ayat 20 dalam versi TSI bilang begini, dahulu kamu budak dosa dan tidak berpikir untuk hidup benar. Jika kita hidup dalam dosa, maka kita cenderung gak akan melakukan apa yang benar. Jadi teman-teman, kita gak akan pernah bisa menghidupi kebenaran kalau kita masih hidup di dalam dosa. Karena fokus kita tuh hanya akan melakukan dosa, dan cuma mau menikmati kenikmatan dari dosa itu yang sifatnya cuma sesaat. Dan yang terakhir teman-teman, iman kepada Kristus yang akan menyelamatkan kita
Tuhan Yesus itu rela datang ke dunia menjadi manusia, mengalahkan kuasa dosa dan kematian. Kemudian dibangkitkan untuk kita semua, agar kita semua dilepaskan dari perhambaan akan dosa dan menerima hidup kekal bersama Dia. Sedangkan dosa gak ada manfaatnya, berujung maut, dan hidup dalam dosa menunjukkan bahwa kita itu hanya makhluk egois yang mau mencari enaknya aja, nikmat sesaat untuk memenuhi hasrat daging kita. Dan tanpa sadar, roh kita akan mati menuju kebinasaan. Jadi teman-teman, kalian mau ada di tim yang mana? Ada di tim dosa atau tim Tuhan Yesus? Tentukan pilihanmu. Semoga memberkati ya. See you, God bless you.